Bapak Ibu, sudah ada 13 orang. Oke lah, kita mulai saja hari ini. Boleh sambil nanti diskusinya lewat chat ya. Kadang-kadang kalau suka berisik, nggak apa-apa, biar kita diskusi. Karena hari ini saya pengennya diskusi, karena teknik kreatif sudah dari 2008, tapi teman-teman yang praktisi sering sekali melupakan konsep dan teori. Makanya hari ini saya sengaja bicara konsepnya untuk memberikan pemahaman lebih dalam pada Bapak Ibu apa yang sedang dilakukan. Karena kalau kita tidak bisa menjelaskan, dianggap kita bawa klinik, itu kuncinya. Makanya kemarin saya diskusi dengan Pak Ibnu juga begitu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara konsepnya, dan harapan saya Bapak Ibu sudah pelajari video basicnya ya, bukan video basic yang bisa di-download di Kitab Bisa. Kalau yang lainnya bisa dilihat di Telegram. Nah, hari ini kita bicara konsepnya, kenapa orang bisa disembuhkan dengan teknik ini. Karena kalau kita gagal menjelaskan, maka kita gagal pula memahami terhadap diri sendiri maupun orang lain memahami. Karena beberapa praktisi kita, termasuk teman-teman tunanetra yang praktek, dianggap bahwa klinik, gitu. Bahkan ketika mereka pakai serbannya saja gitu, dikatakan itu harus pakai itu ya Pak, gitu. Kesannya ini klinik. Kenapa? Karena terapi berbasis energi itu masih belum tersebar di Indonesia. Indonesia membawa energi basisnya lebih ke klinik ya, gendam lah, kemudian dukun dan sebagainya. Sebenarnya ada sains di balik itu. Makanya kemarin di grup saya cerita tentang ketika pertama kali saya mau belajar ilmu. Pertama kali saya belajar ilmu terapi energi itu di luar sebelum waktu kuliah dan sebagainya, itu ilmu-ilmu yang basisnya rada klinik ya, ilmu-ilmu yang saya baru tahu juga kalau itu ilmu itu sebenarnya berbahaya kalau dipelajarin, karena kita memasukkan jin ke dalam diri kita. Itu yang terjadi ketika saya ketemu Ustadz, saya baru tahu. Dan kemudian di dalam perjalanannya ketika saya mau pertama kali belajar 2007 kalau tidak salah, 2007 lah, belajar teknik quantum touch, itu saya termasuk generasi awalan ya. Gitu. Saya diskusi dengan banyak ustadz. Kemarin saya sebut nama Abu Akila ya, karena dia agak lumayan sering diskusi tentang jin gitu, dan saya banyak mendengarkan dia juga gitu. Salah satunya kemarin saya bilang itu, ketika tarik nafas, ditahan nafas di bawah kundalini, ditekan gitu. Nah, nafasnya di situ itu mengaktifkan saraf-saraf, membuka saraf nasofaring di leher gitu, dan itu masuknya jin. Dan makanya menurut beliau almarhum ya gitu, kita banyak latihan di tepi pantai karena raja jin, raja iblis ada di tengah samudra kan gitu. Dan itu ada banyak hadisnya ya gitu. Dan kenapa raja iblis di situ ya, karena dunia ini kan sebenarnya 3/4-nya bahkan dikuasai lautan sebenarnya. Dan dia mau pegang itu agar mudah. Nah, ternyata di Barat, terutama di Amerika, di Inggris, dan berbagai negara, penyembuhan berbasis energi ini sekarang melejit. Karena banyak orang yang tidak selesai dengan dokter gitu, mereka lari ke energi, penyembuhan berbasis energi. Nah, apa itu energi? Energi itu adalah apa yang ada di dalam diri kita gitu, yang membuat jantung itu berdegup. Kalau ada orang kalau lihat film tuh ada film membuat manusia gitu, orang bergeraknya dialihkan listrik kan gitu. Ya, karena itu basis manusia sebenarnya listrik ya, yang dan yin. Oke, saya akan mulai share screen ya. Udah itu nanti boleh kita akan diskusi. Oke, ini sekilas ya. Saya langsung ke sini aja ya gitu. Oke, kembali saya ingin clearkan kembali tentang misi kami mensosialisasikan ilmu rehat ini gitu, dengan sistem estafet. Harapannya Bapak Ibu nanti mengestafetkan informasi, ngajak orang tertarik, masukin ke grup. Nanti grupnya habis, masukin ke channel gitu. Karena kita harapannya makin banyak gitu orang belajar ilmu rehat, karena sebenarnya ilmu ini adalah ilmu healing skill yang natural, jadi tiap orang bisa melakukan itu. Nah, itu sekretariat kami di bawah.
harapan kami bisa dikonversi menjadi murni dapur umum. Dan Komnas Center itu lembaga inkubasi bisnis untuk tunanetra dan duafa. Komnas itu singkatan Valinas Anfa Umlinas. Harapannya itu. Dan harapan kami juga kalau dapur umum terbentuk, kita akan ngajak duafa di sekitar untuk membuka usaha makanan, gitu, jadi ghost kitchen-nya, gitu. Jadi dia bisa jual makanan di situ. Yang kedua, kami akan habis Ramadan akan sosialisasikan ilmu kuantum istighfar namanya. Dan terakhir kita akan perdalam kembali ilmu rehat, ilmu sentuhan, karena ilmu sentuhan itu sekarang bergerak banyak banget perkembangannya terutama di Amerika ya, karena Amerika itu mereka bukannya tidak percaya dengan pengembangan dokter modern, tapi mereka lihat ada kelemahan dokter modern ya. Saya ingin cerita sedikit mengapa saya mulai belajar energi healing gitu. Ketika ibu saya kanker payudara, kanker usus gitu. Waktu itu dicek oleh dokter terbaik lah di Indonesia, karena kita sama-sama di RCM sebelum ibu saya itu Pak Harto, gitu, almarhum juga. Jadi dokter itu habis Pak Harto baru ke tempat saya gitu. Dan itu artinya the best doctor. Dan ketika kanker usus gitu, dokter solusinya katanya gini, solusinya apa Pak? Solusinya cuma satu Mas, dipotong. Jadi dipotong antara yang bagian kansernya dipotong sehingga itu bisa jalan. Pertanyaan saya waktu itu mau protes gitu, tapi saya nggak punya ilmu. Gitu. Oh gitu dong ya? Apa nggak ada cara lain? Nggak ada cara lain. This is the best metode yang bisa kita lakukan gitu. Keluarga diskusi akhirnya iyalah gitu. Nah, ibu saya dipotonglah tuh usus yang ada kansernya, gitu. Ini saya sering cerita ini untuk buat informasi buat bapak ibu ya. Gitu. Nah, yang menarik ibu saya selama sebulan itu sehat banget. Saya pikir kita udah senang banget ya bakal sehat lagi seperti dulu. Tapi di bulan kedua mulai bermasalah, di bulan ketiga sudah tidak tertolong karena sel kankernya hampir banyak di setiap organ tubuhnya. Mengapa begitu? Nah, ketika adik saya kanker payudara, berobatlah ke TCM karena kita nggak mau ke dokter lagi. Gitu. Karena di dokter itu menurut kami berdasarkan kajian ke para dokternya waktu namanya Dr. Herman Schur, mungkin terkenal di TCM. Saya tanya, dok, apakah itu the best solution dari Pak Dokter? Kata iya, itu the best solution. Artinya sebenarnya ilmu kedokteran berhenti itu di level kanker. Dia tidak tahu treatment apa yang bagus, selain kemo dan sebagainya. Kemudian ketika itu ada kita ke TCM aja, Traditional Chinese Medicine. Dan menarik nih pernyataan si tabibnya, dia dokter juga bukan tabib, dokter juga. Tapi pakai bahasa Cina. Dia mengatakan gini sebenarnya. Kanker itu adalah sel ya, gitu. Dan dia membelah diri dengan cepat. Satu-satunya jalan menghentikan dia adalah pertama dengan herbal, karena slowly but sure dia mengurung. Yang kedua, jangan dia merasa diserang. Kalau diserang, dia akan membalas serangan tersebut. Bahkan kalau ada orang kanker, gitu, dia selalu katakan, ini udah dibiopsi belum? Dia takut kalau dia biopsi itu sebenarnya kan ngambil dikit ya. Dia takutnya selnya merasa terserang dan fight back. Gitu. Dan itu yang terjadi. Nah, jadi analisa saya ketika masuk ke ibu saya tentang ususnya itu nggak benar-benar bersih, jadi selnya mungkin tercecer di mana gitu, dan yang tersisa itu yang membalasnya. Itu yang menurut para ahli TCM waktu itu. Misalnya iya ya, saya itu cancer gitu. Dengan katanya saya ingin katakan ilmu barat kedokteran pun bukan berarti jelek, dia bagus, cuma memang dalam konteks cancer masih terbatas solusinya. Nah, kemudian dari itu saya mulai belajar beberapa ilmu terapi lah, sambil belajar bisnis sebenarnya. Karena core saya sebenarnya di bidang bisnis bukan di terapi. Psikolog pun tidak sebenarnya, tapi ujungnya langsung bicara NLP dan sebagainya, karena mau tidak mau ketika bicara terapi, kita bicara manusia, bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia merasakan. Kita kan masuk ke teori sedikit. Nah, inilah tentang manusia, yin dan yang. Yin itu sebenarnya yang wanitanya, yang itu yang lakinya gitu. Jadi plus minus.
Plus minus itu artinya energi. Kenapa? Karena manusia itu digerakkan oleh energi. Nah, kita lihat kembali. Nah, ini teori dasarnya ya. Di balik organ ada sel, dan sel dibelah lagi gitu. Di level terkecil tidak ada apa-apa, yang adalah ion. Ion itu artinya listrik di dalamnya. Jadi bendanya nggak ada, tapi ada tuh zet listrik. Itu yang disebut kuantum atau kuanta. Dengan kata lain, di balik organ itu ada listrik yang bekerja. Dan listrik ini dipengaruhi oleh pikirannya. Ada istilah energi mengikuti kemana pikiran pergi. Ketika pikiran chaos, energinya chaos. Nah, pikiran itu sumbernya dari mana? Dua. Ya, dulu hanya otak, ternyata otak dan jantung. Jantung bahkan lebih kuat dari otak. Yang menarik begini sebenarnya. Ketika satu misalnya gini, kaki kita sakit. Nah, ini saya bicara dari sisi energi ya, bukan dari konsep lain. Saya bicara dari konsep energi healing ya, gitu. Dalam konteks sehat ya. Gitu. Ketika orang sakit, misalnya organ kita sakit nih, kaki kita sakit. Sebenarnya kita bisa menyembuhkan dirinya kita sendiri. Kita bisa menyembuhkan. Tubuh itu bisa punya kemampuan diri sendiri. Dia adalah miracle man ya. Kejadian nanti YouTube cari miracle man lah. Dia bisa menyembuhkan. Yang menarik adalah sering sekali menghambat proses healing itu adalah pikirannya. Nah tadi yang sumbernya dari otak dan jantung. Nah dengan kata lain, ketika ada satu organ kita sakit, itu artinya listrik di dalamnya yang berputar, voltasenya atau wattnya, kekuatannya rendah. Tidak pada kapasitas yang seharusnya, tidak pada yang seharusnya. Ibarat rumah di kita ya, lampu kalau udah lama wattnya udah rendah kan redup ya. Itu yang terjadi di organ kita. Sebabnya bisa macam-macam. Tapi sebenarnya tubuh bisa nyembuhin diri sendiri. Tapi kembali orang sakit sering sekali psikisnya juga kena, pikirannya atau ininya gitu kena. Akibatnya apa? Listrik yang dihasilkan oleh tubuhnya tidak mampu mengembalikan dirinya kepada listrik yang seharusnya. Nah, itu gambar pertama. Lalu bagaimana caranya? Nah menarik sebenarnya, caranya adalah untuk memberikan listrik. Kalau tubuh kita nggak bisa sendiri, gitu, karena orang sakit psikisnya juga chaos, kita minta bantuan orang lain yang sehat. Orang lain yang sehat ketika menyentuh area sakit, misalnya area perut atau apa gitu, dia seperti memberikan resonansi. Jadi karena sifat energi adalah menselaraskan. Energi yang kecil menarik, energi yang kecil ditarik oleh energi yang besar. Nah, energi besar dihasilkan dari apa? Dari berpikir di level kesadaran spiritual. Itu yang disebutkan penelitian David Hawkins. Jadi ketika kita berpikir tentang Allah, tentang Allah yang membuat kita yakin dekat banget dengan posisi itu, maka energi kita besar. Ali bin Abi Thalib tertusuk oleh panah ya, gitu. Dan dilepaskan, Ali minta sholat. Karena di sholat itu kesadaran spiritualnya sangat tinggi, sehingga terjadilah proses anestesi alami ya, di dalam tubuhnya, dalam konteks ini ya. Gitu. Dan ketika lagi sholat dicabutlah tuh panahnya ya, gitu. Pingsan setelah salam terakhir, karena ketika salam terakhir kembali kesadaran normal gitu. Itu karena kata lain begitu powerfulnya kesadaran spiritual. Nah, saya ingin kembali ke sini. Lalu bagaimana proses selesai? Prosesnya adalah seperti halnya kaca bergetar ketika mobil lewat. Mengapa bisa bergetar? Karena mobil itu energinya besar memberikan getaran sehingga kaca bergetar. Dan itu juga terjadi dalam tubuh kita. Ketika orang yang sehat menyentuh area orang yang sakit, maka orang yang sakit energinya menselaraskan dengan orang yang sehat. Itulah sifat energi sebenarnya. Ya, kita udah berkali-kali contoh ya. Jantung yang diberi listrik, jantung dilihat ya, dua-duanya diberi listrik, dideketin, lama-lama gerakannya selaras. Katak yang panggung kalau hujan, begitu nggak lama suaranya selaras utama. Jadi ada namanya penyelarasan energi yang besar akan ngelit memimpin energi yang kecil. Nah, menurut David Hawkins, energi yang tercerahkan ketika manusia berpikir tentang Tuhannya
Dalam hal ini konteksnya lah berpikir di level pasif. Jadi kembali ini Pak Ibnu juga nggak hadir ya. Jadi kita bukan transfer energi. Kalau transfer energi konsepnya adalah listriknya kurang kita tambahin di transfer. Cuma yang tantangannya lah si terapisnya lemas kadang-kadang karena kita mentransfer energi. Tapi ini nggak mentransfer. Kita menstimuli energi agar energi yang sakit mengejar energi yang sembuh. Gambar sebelahnya sekaligus jelasin sebenarnya di luar konsep. Manusia itu sebenarnya sama tuh. Jadi kemampuan energinya itu listriknya itu kayak mungkin Bapak Ibu pernah lihat ngisi pom bensin ya. Kemudian ada semacam kayak siluet sebelah kita ada kayak bayang-bayangan bagian dari energi bensinnya gitu. Seperti itu manusia dan cukup jauh sebenarnya rentangan kita. Jadi dengan kata lain ini bukan terapi, saya ingin cerita sebelah maksud saya kalau itu pikiran kita beresonansi satu sama lain, berputar seperti kita. Dan kalau resonansi bagus, kita berada di dekat orang tersebut, kita masuk ke dalam lingkaran dia dan nyaman. Tapi kalau resonansi jelek, kemudian energi kita lagi low, lagi rendah, kita masuk ke dalam resonansi energi dia. Makanya kalau kita lagi ada orang curhat yang nggak enak, ucuk-ucuk pulang kok kita lama nggak enak, kadang lemas, kadang apa, karena kita sedang masuk ke dalam resonansi energi dia. Dan itulah tentang manusia. Ini tidak ada di dalam pembahasan ilmu. Adanya disebut fisika kuantum. Fisika ada dua, fisika benda berwujud dan fisika benda yang tidak berwujud. Makanya saya suruh nonton film Ant-Man ya, film manusia semut itu. Itu mereka sebenarnya diperkecil orang gitu sampai level tertentu sehingga tidak kelihatan itu. Tapi levelnya level kuantum. Level kuantum di level yang levelnya sangat kecil gitu. Level vibrasi tadi kan sel aja dibelah sampai level kecil yang ada kuantum. Level kuantum itu level yang tidak kelihatan, tapi sangat kecil. Nah, kembali ke sini sekarang. Jadi, ketika kita menyentuh orang, kita terapis ya menyentuh orang. Kemudian kita memikirkan Allah, memikirkan dekat dengan Allah dan sebagainya. Orang yang sakit itu energinya menyelaraskan dengan energi kita dan sehingga terjadilah kesembuhan. Makanya ketika kita makanya hadis Rasulullah itu adalah sentuh area sakit kemudian baca doa dan sebagainya. Karena baca doa meningkatkan kuantas kita, meningkatkan vibrasi kita ke level tertinggi. Di level tertinggi itulah kita punya kemampuan energi bisa menyembuhkan orang lain. Oke, sekarang masuk ke ini dulu. Habis ini kita akan diskusi. Level energi emosi ini dibuat 29 tahun oleh Profesor Dr. David Hawkins ya, gitu. Dia mempelajari manusia, kemudian dia membuat semacam skala dari semacam skala logaritmik ya dari 0 sampai 1000 gitu. Kajian dia. Lihat orang pencerahan yang dia maksud karena di Amerika dia tidak suka bicara Tuhan. Maksud orang pencerahan, orang yang murni menyerahkan diri pada nature dan alam lah. Gitu. Jadi dia bicara tentang Tuhan gitu ya. Kesadaran murni itu energinya besar. 700 sampai 1000. Jadi orang yang berada di sini sebenarnya kemampuan dia menyelesaikan tantangan orang lain atau kalau dia benar-benar fokus di level ini, maka dia punya kemampuan menyelesaikan vibrasinya dia energi itu resonansinya sangat besar. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 70 juta orang gitu. Walaupun ada juga 70.000 orang. Intinya sebenarnya orang tercerahkan itu levelnya sangat luas. Level kedua kedamaian. Nah, di level quantum touch, ilmu quantum touch levelnya baru sampai level cinta. Jadi kalau kita terapi orang untuk meningkatkan vibrasi energi, pikirkan saat kita jatuh cinta, pikirkan kalau kita suka kucing, kita sangat sayang sama kucing, itu yang dilakukan. Karena dia meningkatkan vibrasi agar orang ngejar. Di levelnya cuma 500. Kita ingin kejar di level 700 atau 1000. Itu level kecerahan, level manusia begitu dekat dengan Tuhan. Mana saya bilang, kalau orang tahu ini, dia tidak akan menyia-nyiakan pikirannya untuk bangga, marah, takut atau apa, karena levelnya rendah. David Hawkins mengatakan ada level force, ada level power. Orang force itu maksain diri gitu. Kita pernah latihan.
Jadi ada ibu-ibu. Ibu-ibu nih kecil gitu. Kalau 5 kursi ditumpuk sama diangkat, rada berat. Saya bilang, angkat tapi pikirkan yang high indah atau ibu pikirkan khusyuk doa. Angkatnya jauh lebih kuat. Tambah lagi kursinya malah lebih kuat. Nanti coba lakukan di rumah. Jadi kan rasa khusyuk Allah dan sebagainya gitu. Angkat jauh lebih kuat. Energinya jauh lebih kuat dibanding energi force. Force itu maksain diri. Jadi orang yang ngerti ini, kesadaran ini, dia akan nyanyiakan hidupnya untuk berada di level itu, di level force. Dan itu level yang nggak enak, jelek buat tubuh, buat pikiran tubuh. Ingat pikiran jelek, energi jelek. Ingat energi ngikuti kemana pikiran pergi. Ketika pikiran chaos, energi chaos. Itulah makanya dalam sering kejadian kita itu tetap butuh orang. Nah, kemarin ada pertanyaan, Pak aku benerin terapi suami atau ini kok malah nggak bisa? Iya, karena di level itu sebenarnya kita sering tidak nyaman tuh suaminya kan mungkin atau orang rumah sering ragu kan, ini orang bisa apa enggak gitu kan gitu. Keraguan itu mempengaruhi kita dan level kita turun. Sebenarnya kalau kita terapi orang nggak usah pusing orang itu, pikirkan tentang rasa khusyuk pada Allah, pikirkan Allah, tarik nafas, dan pikirkan terapi aja. Karena kita menaikkan feel atau vibrasi kita, vibrasi tadi kuantum tadi ya, ke level energi yang tinggi. Di level itulah kita punya kemampuan mempengaruhi energi orang lain. Oke, saya mau berhenti sampai sini. Ini dasar banget dan harapannya Bapak Ibu mengerti. Kalau ada pertanyaan silakan. Karena ini dasar banget. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti konsep rehat, inilah konsepnya. Konsep rehat itu adalah konsep stimulasi. Konsep rehat adalah konsep membesarkan energi kita, kemudian dengan energi yang besar itulah kita menyentuh orang agar orang menyamakan energi dengan kita. Oke, clear? Pertanyaan silakan. Ini basic gitu. Jadi kembali kalau ketemu orang jelaskan tentang ini. Jadi tugas kita sebenarnya bukan nyembuhin dia. Tugas kita hanya mengembalikan listriknya dia pada level yang seharusnya. Dengan itulah kemudian orang itu sembuh karena listriknya bergalit ke level yang seharusnya. Oke, sampai sini tuh konsep rehat. Bisa dipahami nggak? Lebih jelas nanti latihannya segala di grup ya. Makanya latihannya ada begini tuh. Kemudian bola basket, kemudian dengan orang. Itu hanya untuk menyalurkan energi, kita bisa merasakan energi dari situ. Itu energi. Jadi energi itu bukan sesuatu yang lux ya, bukan sesuatu yang wah ini energi jenda. Energi itu ada di kita. Kita itu bisa nyetrum ya karena kita punya energi. Oke, pertanyaan? Ngerti kan? Levelnya coba mengerti nggak? Yang nggak ngerti boleh. Karena jangan bingung dengan konsep ini. Kalau ini nggak ngerti, kesananya susah tuh. Ini konsep basic gitu. Oke, saya tunggu 5 menit ya. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh. Saya mau berhenti di sini karena banyak orang nggak ngerti di sini level ini. Agak sedikit ini boleh nggak Pak? Ya silakan Bu. Maaf Pak Ari nggak pakai kamera ya. Iya nggak apa-apa. Iya ini yang masalah energi tadi. Sebenarnya kalau di tangan aja bisa ngerasain ya. Tapi ketika coba ke badan gitu, rasanya tuh tetap di tangan gitu maksudnya. Di badannya sendiri kayak nggak ngerasa energi itu jalan. Nah itu berarti kurang latihannya atau apanya gitu. Maksudnya di energi orang lain Bu? Nggak, iya, kita sendiri ngerasa ini, ya kan, tangan kita gitu kan. Terus kita cobain ke orang, perasaan orang itu gitu. Perasaan orang itu perasaan Ibu? Perasaan orang, misalnya kayak ya gitu, apa kurang keras aja atau gimana. Oke. Clear. Jadi gini, sensasi orang itu berbeda-beda. Kembali pikiran ikuti kemana pergi. Nah ini saya duduk lama dengan Richard Gordon penemunya. Waktu itu saya agak debat karena dia bilang gini, ini nggak ada hubungannya dengan belief. Tapi saya bilang nggak mungkin kalau orang nggak belief susah. Gitu. Ya Richard Gordon, ini science kok. Jadi orang bisa saja tidak merasakan karena kenapa? Dia mungkin ambil mikir yang lain. Makanya kalau saya menyarankan sekarang,
Kalau terapi orang lain, dia duduk tenang, terus kemudian sambil baca istighfar, kemudian dia tenang. Karena kalau dia tenang, vibrasinya jalan, connecting dengan kita. Tapi kalau dia sambil mikir yang lain dan sebagainya, itu tantangannya. Jadi memang Ibu, saya ketemu trainer saya, jadi asistennya orang Belanda, namanya Rainer Rein, siapa gitu. Intinya gini, itu saya tangan dia aja baru salaman dikit kadang-kadang nyetrum gitu tangannya itu. Mengapa? Karena dia hampir tiap hari 4 klien, Bu. Konsisten selama hampir berapa tahun nih? 4 klien. Hanya weekend aja dia libur. Jadi sehari 4 klien. Jadi tiap hari dia mengalihkan energi. Disitulah terasa. Bu Nur nanti coba ya lakukan ini, tangan saya kelihatan ya gitu. Kemudian nanti kayak gini nih. Kemudian nanti ada taruh tangan orang di tengah Ibu. Jadi jangan kena ya. Jangan kena begini, taruh jadi tarik nafas, lakukan. Dan itu kayak ada zut listrik kan lakukan itu. Coba lakukan itu seperti itu. Itu bisa membuat kita kerasa orang itu. Kemudian lakukan sesi terakhir di itu. Makanya saya suka tuh nyuruh ke Bapak Ibu itu latihan ke sesi terakhir tuh yang tangan dibuka itu. Nah, kemudian coba kasih terapi 1 tangan. Itu untuk membuktikan bahwa terjadi proses penyembuhan di sana. Ingat di latihannya di video yang terakhir kan ada buka tangan. Maksudnya itu yang satu dibuat capek. Itu kemudian coba terapi 1 tangan. Kemudian itu lakukan lagi. Terasa nggak bedanya? Dan biasanya tangan yang sudah terapi lebih enteng dibanding tangan yang sebelumnya. Itu untuk memperkuat feeling kita bahwa kita melakukan hal yang benar. Maksudnya ke sana sebenarnya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada tanya lain silakan. Silakan. Mengukur lamanya proses penyerahan elektrik juga. Tidak. Kita pakai sesi, nggak bisa ngukurnya, tapi kita pakai sesi 15 menit berhenti kali 4. Jadi cuma 1 jam. Jadi ketika Ibu Melinda terapi orang gitu, berhenti 15 menit, cek skalanya. Ya, cek skalanya. Antara 0 sampai 10, berapa skalanya. Kurang atau lebih. Yang kedua, cek sakitnya masih di situ apa enggak. Bisa jadi pindah masalahnya. Sering kejadian jadi pindah. Jadi kadang-kadang pindah ke berapa kita kejar gitu. Ini 15 menit ke 4 itu kalau saya ya. Ada beberapa teman-teman yang 20 menit kali 3. Intinya sejam. Bisa lebih gitu. Karena ada orang yang pernah terapi bayi ya. Bukan dia ada datang ke rumah sakit, ada bayi yang ini indahnya visiting dulu, kita diminta visiting ya waktu di luar itu waktu saya belajar tuh dikasih visiting ke rumah sakit, bantu orang gitu. Jadi ini orang datang ke rumah sakit gitu, kemudian dilihat tentu ada kondisi ibunya lagi sedih gitu karena bayinya sudah lagi kayaknya menjelang ajal, ini sudah warnanya sudah merah gitu, kemudian dia samperin minta izin, jadi beri izin ya, ibunya sudah pasrah. 1,5 jam dan alhamdulillah kalinya kembali pada posisi normal. Ada kasus nanti itu ramai itu di Inggris. Ada kasus yang sama, bayinya udah menjelang ajal karena nggak terselamatkan. Si ibu ini kemudian minta pelukan terakhir dengan bayinya, karena ibunya baru melahirkan tapi bayinya nggak selamat. Dipeluk sama bayinya dengan penuh rasa kasih gitu. Ajaib gitu. Dokter menemukan ajaib. 1 jam kemudian bayinya kembali tanda-tanda normal hidup dan akhirnya bisa hidup. Waktu itu bilang ini kok bisa gitu. Itulah teori quantum touch atau teori rehab. Pelukan rasa kasih ibu itu membangun menstimulasi energi si bayi itu kembali ke normal. Dan itu kasus itu somewhere between 2010. Nanti cari artikelnya, kayaknya masih ada itu.
Yang lemes siapa, Bu? Suaminya atau ibu? Kalau suami yang lemes berarti itu ada tanya tempatnya di mana. Gitu. Bisa jadi pindah dan sebagainya. Lemes itu sesuatu yang nggak bisa Bu. Bisa jadi proses kesembuhan, bisa jadi proses perpindahan penyakit. Gitu. Ada sesuatu yang tersentuh. Nah, tanya lemesnya yang mana? Gitu. Ingat kembali kita ya, kita bukan nanya sakitnya apa, tapi sakitnya di mana. Tanya lagi boleh. Kalau ibunya lemas, ibunya maksain bisa aja, makanya saya bilang harusnya nggak lemas, karena harusnya ibu ketika terapi malah segar. Kenapa? Karena sedang memikirkan Allah dan kita segar. Something wrong dengan ini ya. Yang kedua, posisi tangan harus nyaman. Jangan posisi sampai miring-miring, kakinya, tangannya ketekuk dan sebagainya. Jangan. Posisi tangan kita harus nyaman. Karena kondisi yang tidak nyaman akan mengganggu pikiran dan mengganggu vibrasi energi kita. Pastikan posisi kita nyaman. Itu yang jadi santai gitu. Nah, Bu Aini harus sering latihan juga sebenarnya. Makanya saya kemarin bilang pelatihan kita yang hanya 4 nafas, latihan nafas itu di luar itu bisa sampai seharian. Gitu. Kenapa seharian? Karena siswa peserta dibiasakan melakukan terapi selama 1 jam. Gitu. Nah, jadi kita memang karena waktunya pendek ya kita buat itu. Gitu. Tapi di sana setiap teknik 4 sejam, 26 sejam, semua sejam. Itu jadi latihan terbiasa gantian. Jadi saya kalau pasangan itu yang sejam, nanti saya dibalikin lagi sejam. Jadi 2 jam sendiri untuk latihan itu sendiri. Memang dibiasakan karena kita mencoba menjadi terapi. Nah, kalau kemarin kan usahakan apa di rumah. Cuma memang peserta kalau sudah pulang dari pelatihan nggak melakukan di rumah, makanya saya bilang lakukan terapi pada orang lain dan nggak ada beban mental lah. Toh nggak dibayar ini kayak sosial gitu sampai selesai, walaupun di luar itu sebenarnya profesional ya, 700 ribuan per jam untuk itu. Oke, tanya lagi. Ingat posisi tangan ya, sandwich yang terbagus nih, sandwich sakit di sini itu namanya sandwich gitu, atau beriringan atau tripod untuk ini. Kalau ada teman kita bisa terapi bareng bersama orang, jadi kita ada teman terapis kita barengin, tumpukin tangan kita terapis itu. Oke, ada pertanyaan? Coba saya masuk lagi ke slide. Oke, sekarang ingin cerita The Mother's Touch, ide dari teknik sentuhan energi Mother's Touch. Jadi sebenarnya awal teknik ini ditemukan itu ketika memperhatikan seorang ibu ketika anaknya kepentok, kakinya kena meja dan sebagainya, diusap-usap kakinya, tangannya, kemudian pelan-pelan gitu, dan penuh rasa cinta, dan anaknya berhenti gitu. Pas dicek gitu, ini berarti sugesti apa? Tapi anak-anak kecil masa sugesti gitu. Dan ternyata memang terjadi kesembuhan. Mulai ditelusuri ada apa di balik kesembuhan seorang ibu. Seorang ibu penuh cinta pada anaknya gitu. Maka ada manusia setelah sekolah itu. Nah ternyata level sentuhan ibu yang penuh cinta itu, nah ini istilah delta wave ya. Dia punya kemampuan merelaksasi energi pikiran seseorang gitu. Dari ada level beta, alpha, theta. Dia seperti orang yang relaksasi ketika tidur. Jadi dengan kondisi itu memang terjadi healing proses yang cukup besar. Bapak Ibu paham sebenarnya kalau kita bisa tidur nyenyak ya, tidur tanpa mimpi sebenarnya. Hari ini sakit kadang bangun sembuh. Karena ketika posisi di level tidur yang lelap itu, kita terjadi kesembuhan, terjadi proses pengembalian sel tubuh dan sebagainya, dan membuat proses healing proses. Makanya orang yang tidur nyenyak ya, bangun, dia seperti terjadi proses yang segar, makanya bangunnya kan segar gitu. Kenapa? Karena itu tidur benar gitu.
Yang susah itu tidur stres, kebangun-bangun, dia terjaga di level theta, di level alpha, itu susah. Berbahagialah kita kalau kita bisa tidur nyenyak. Ada itulah tidur terapis. Oke, saya mau cerita dulu ini nih, 5 kata. Pikiran, kata, energi, sentuhan, kecerdasan tubuh. Baru nanti kita diskusi. Oke, sekarang kita cerita. Pikiran. Pikiran itu apa? Pikiran itu data. Ya. Dan bagaimana kita berpikir? Kita berpikir dengan melakukan dialog atau berkata. Perkataan yang buruk akan menghasilkan pikiran yang buruk. Karena kata memancing gambar. Nah, pikiran seperti itu akan memancing energi tubuh. Jadi kalau energi jadi kemana pikiran pergi? Pikiran berhubungan dengan kata-kata kita ucapkan. Jadi ketika kata-kata ucapan jelek, pikiran jelek, energi tubuh jelek. Yang menarik adalah energi sentuhan tangan kita itu adalah sentuhan yang elektromagnetik orang menyebutnya gitu. Jadi kita bisa menghasilkan energi dari sentuhan, dan dari sentuhan kita juga mempengaruhi energi orang lain gitu. Nah, yang menarik, sentuhan kita berhubungan dengan pikiran dan kata, karena satu, pikiran dan kata, pikiran dihasilkan, pikiran kita tertentu dihasilkan oleh kata-kata kita. Nah, energi yang di pikiran pergi. Jadi ketika kita mengatakan pikiran tertentu, kata-kata tertentu, menghasilkan energi tertentu, dan itu berhubungan dengan sentuhan apa, di ketika sentuhan orang, itulah energi yang kita stimulasi. Kalau pikirannya jelek, kata-kata yang diucapkan jelek, energinya ikut jelek, sentuhannya juga ikut jelek. Makanya kita sebenarnya kita sadar kalau kita disentuh orang, gitu. Sentuhannya terasa, ini sentuhan karena stres, karena sayang, karena apa, terasa dari sentuhan. Gitu. Dialah punya kemampuan itu. Terakhir kita bicara kecerdasan tubuh. Yang menarik begini sebenarnya. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan teknik stimulasi tubuh. Jadi tubuh kita itu connecting satu sama lain. Ketika satu sakit, maka yang lain sakit. Itulah makanya Islam dihubungkan dengan tubuh kan. Ketika satu sakit, yang lain sakit. Dan itulah tentang kecerdasan tubuh. Kecerdasan tubuh gini Bapak Ibu. Kalau kita sakit perut, minumnya dari mulut, kan obatnya lari ke perut ya, nggak lari ke tempat lain. Itulah kecerdasan tubuh. Sama, kecerdasan tubuh juga, kalau ada energi yang kurang, gitu, kemudian kita kelebihan energinya atau energi full, dia bisa dipindahin, makanya dipindahin ke orang yang butuh stimulasi energi. Makanya dalam teknik sehat misalnya, gitu, kita kadang-kadang menyentuh area. Kemarin kayak ada saya pernah Mbak Dwi mana? Ada saya pernah terapi Mbak Dwi. Disentuh dadanya, yang gerak kakinya. Dari kakinya, kerasanya di kakinya. Itu karena dia mengalirkan energi ke tempat yang dibutuhkan. Kecerdasan tubuh itu ada gitu nanti di dalam sesi terapi seperti itu. Jadi tubuh itu punya kecerdasan sendiri yang sangat tertutup. Termasuk ini juga berhubungan dengan stimulasi sel ya. Teknik terakhir kita stimulasi sel. Kita kan di teknik stimulasi sel kita tidak bisa mengontrol. Oh sakitnya kepala, enggak, kita serahkan ke tubuhnya dia. Dia akan mencari sendiri sakit yang mana yang diperlukan. Jadi pikiran, kata, energi. Nah, ini dua, pikiran, kata itu ada berpikir buruk dulu, kemudian kata diucapkan buruk. Atau kadang-kadang kata-kata kita memancing pikiran buruk. Pikiran, kata menghasilkan energi disalurkan melalui sentuhan. Dan sentuhan ketika disentuhkan listriknya akan disosialisasikan dengan kecerdasan tubuh. Tentu yang indah adalah kita masuk ke bagian yang sakit. Misalnya sakit kaki ya sakit kaki. Tentu ini kaki gitu. Ini berbeda dengan teknik energi lain. Kalau teknik energi terapi lain ada sifatnya meridian. Mereka menyentuh area meridian, gitu. Misalnya refleksi di kaki itu kan suka kepala dan sebagainya gitu. Area meridian ini adalah area energi listrik di dalam energi tubuh kita yang terhubung dengan bagian-bagian tertentu di dalam tubuh kita. Kepala, sakit kepala, sentuh area titik sini di kaki dan sebagainya. Kalau direhat, tetap kita menyentuh area yang sakit. Kalau teknik lain, dia menyentuh kayak mungkin topung ke punggung, dari punggung berhubungan dengan kemana dan sebagainya. Cuma pada intinya, semuanya sama. Gitu. Semua teknik berbasis energi adalah mengembalikan listrik pada posisi yang seharusnya, pada kekuatan yang seharusnya.
Oke, kita diskusi lagi sebentar. Ada pertanyaan. Oke. Alhamdulillah Ibu dengan rehat ya. Jadi kalau sakit stroke, langkah pertama tetap kejar kepala dan jantung karena itu pusat berpikir. Yang kedua, yang area sakit dulu. Area sakit baru sentuh area kepala dan jantung. Jadi kalau tangan misalnya nih, dia bisa ngangkatnya cuma kecil sampai sini. Terapi rehat, angkat tinggi sampai berhenti gitu. Kemudian diangkat lagi. Sampai mana? Polnya. Terapi dia, angkatnya sampai ngangkatnya nggak berapa makin ke atas makin tinggi sekali. Itu teknik rehat. Jadi kalau kita lakukan sesi terapi pelan-pelan. Skoliosis juga sama. Kita harus punya penggaris atau apa mengukur. Miring nih orang sehat gitu. Mengapa orang skoliosis gitu? Nah, ini kembali bicara skoliosis, tulang miring dan sebagainya. Kita tuh, tubuh itu pengen mengembalikan pada posisi normalnya. Semuanya pengen. Tapi kadang-kadang kan terhenti oleh berpikir dan sebagainya. Jadi dia tidak punya listrik power untuk membalikan. Disitulah kita perlu terapi area tersebut. Sehingga memperkuat listrik mengembalikan pada posisi yang seharusnya. Makanya kadang-kadang di tiap sesi kita ukur tuh. Oh ini pemiringannya berapa, kemudian cek lagi sekali. Ada teknik lain yang mungkin teknik yang berkembang sekarang, ada Jume Iho, ada apa pas ya akhir zaman. Teknik itu dia menggunakan postur-postur tertentu untuk membalikan tulang. Nah itu karena beda konsep. Kemarin saya ada yang nanya, apa bedanya dengan teknik? Enggak. Perbedaannya adalah dia orang yang tulangnya miring di posisi miring dibuat postur ketebus semua agar mengembalikan tulangnya. Kalau kita karena basisnya energi, kita perkuat listriknya agar tubuh kembalikan pada posisi semula. Itu. Oke, tanya lagi tentang ini. Clear ya tentang konsep rehat ya. Jadi konsep rehat itu sebenarnya konsep stimulasi energi, memberikan resonansi pada klien agar klien menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, tanya lagi silakan. Nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah ini kemarin ada yang nanyakan ini ke saya. Ini sebenarnya untuk diri sendiri ya. Kemarin saya pakai istighfar dan sebagainya. Teknik ini, teknik yang megang kepala ke depan. Gitu. Ini adalah teknik untuk kita ketika stres dan pokoknya cemas dan sebagainya. Menurut pakarnya, Diana Eden ini penemunya adalah ketika kita stres, aliran darah ke bagian depan kepala itu berkurang atau terhambat. Disitulah kita sentuh agar terjadi proses penguatan dalam listrik dan terjadi perubahan pada hidup kita. Dan lakukan ini dan ini nyaman banget. Kenapa kadang-kadang saya pakai bareng istighfar gitu? Karena satu, pemahaman saya baru kalau kita sakit tidak ada salah. Yang kedua, ketika kita lakukan proses seperti ini sebenarnya kita mensugesti listrik kita dengan istighfar. Kembali kata memancing energi ya, kata pikiran dan energi. Ketika kita mengucap istighfar sebanyak mungkin gitu, kita mengucap dosa dan sebagainya, kita memperkuat listrik kita, mensugesti itu. Jadi memperkuat dengan sentuhan tangan elektromagnetik kita pada dahi kita, dan itu menarik. Yang kedua, sentuhan pegang dada seperti itu, seperti di gambar, sentuhan menyentuh area terbaik dalam hidup kita, dalam organ kita yang listriknya kuat, yaitu jantung. Jadi kita menstimulasi area jantung agar memperbarui tubuh kembali. Ingat, jantung adalah sentral ya, sentral organ, dia sentral dari semuanya, dia raja bagi organ. Dengan jantung disembuhkan, kita akan menyembuhkan semua area tubuh kita. Sentuh ini sambil ucapkan istighfar, tarik nafas, keluarin nafas itu. Nah, kembali itu. Nafas buat apa? Nafas itu ekspresi dari apa yang kita pikirkan.
Jadi kalau kita berpikir stres, lihatlah nafas kita. Nah, yang menarik sebenarnya, stres pikiran kita bisa diintervensi dengan nafas. Jadi ada orang yang nafas tersengal-sengal, stop, berhenti, kadang perlu minum air putih, menginterupsi proses nafas, nafasnya tenang, tarik nafas pelan, keluarin. Itu menginterupsi. Nah, bagi sebagian orang menggunakan rokok menginterupsinya. Karena kalau stres kan pikiran dialog kita dia nggak betul tuh. Dia intervensi dengan rokok gitu. Masih rokok itu menarik nafas lebih panjang. Itu yang dia lakuin. Ya. Jadi sebenarnya dia mengintervensi pikiran agar kembali ke posisi yang seharusnya. Clear ya? Ini dua teknik yang jarang belum diajarkan di rehat. Sebenarnya ini masuk ke self healing. Ini self healing. Jadi kalau Bapak Ibu stres lakukan dua teknik itu menarik. Apalagi dengan ucapan doa yang diajarkan Rasulullah. Alhamdulillah Bu Ati ya, alhamdulillah, dan itu kebahagiaan. Alhamdulillah. Kita kalau punya healing skill kan saya bilang dilakukan ke orang, ajarkan ke orang, dan kalau bisa bantu orang lakukan ini. Saya cerita begini buat apa? Semakin sering Bapak Ibu latihan, semakin terampil Bapak. Ini seperti Bapak kita latihan. Kalau perlu tiap hari lakukan itu sebenarnya. Sampai ya seperti saya bilang itu, trainer saya yang dari Belanda itu, yang saya kaget itu tangannya aja, karena tangannya ada kayak listriknya itu, karena dia posisinya begini. Lakukan dengan zikir dan sebagainya, rasakan energi mengalir. Dan itu lakukan daripada kita gini Bapak Ibu. Kadang yang buat kita stres itu karena dialog internal di dalam pikiran. Nah, dialog internal tuh intervensilah dengan istighfar. Makanya lihat tuh di YouTube tuh tentang Imam Ahmad dengan tukang roti. Tukang roti itu santai hampir mengucapkan istighfar, jadi pikirannya kemana-mana. Jadi pikirannya diinterupsi dengan istighfar. Karena semakin kita stres, gitu, semakin nggak punya buntu atas masalah, interupsi dengan istighfar. Karena ada saudara saya datang, setelah dan sebagainya, stop diskusi tentang apa yang diomongin, gitu. Istighfar aja. Saya ajak istighfar 1000 kali kalau benar. Menginterupsi pola pikir ya, dialog yang dalam internal kita, dan itu membuat kita stres. Maka interupsi itu dengan istighfar. Insya Allah kita kan tahu manfaat istighfar ya. Gitu. Jadi bukan hanya tentang interupsi sebenarnya, ini tentang memahami konsep ya, gitu. Konsep berpikir ya. Gitu. Oke, saya selesaikan dulu ini kembali ya. Jadi ini langkah, dan Bu Ati bisa ajarin suaminya lakukan ini. Kalau dia lagi Bu Ati nggak ada, pegang itu kepala sambil dada. 2 kata kunci yang menarik gitu. Dan kembali, ini saya sering ucapkan karena ini dipakai di MPP juga. Kata-kata ini powerful. Saya suka kata-kata ini karena diucapkan oleh seorang yang memang memasrahkan diri. Cuma bedanya dimasrahkan diri dengan alam. Kata-katanya saya suka sambil pegang dada, tarik nafas, katakan kalau lagi sakit. Ini kalau Bapak Ibu lagi sakit, lagi apa, katakan ini nih. Ya Allah, aslinya nggak gitu ya. Katanya aslinya sih saya menerima sakit saya, dan saya punya kekuatan untuk melepaskannya. Ini asli bahasanya gitu. Ini English. Tapi kita rubah jadi ya Allah, walaupun hari ini saya sakit apapun gitu. Saya terima diri saya seutuhnya, dan mohon ridho, mohon kekuatan darimu ya Allah untuk melepaskan dari semua rasa sakit ini, dari semua penderitaan ini, karena saya yakin Engkau Maha Besar, Engkau lebih besar dari sakit yang saya rasain, dan Engkau punya kekuatan untuk memberikan saya kesembuhan. Itu pujilah nama Allah gitu di situ. Kemudian lihat apa yang terjadi. Healing proses terjadi. Dan ini kadang-kadang saya lakukan kalau jenguk orang, kalau jenguk orang gitu, jenguk orang daripada ikut sedih sebagainya, ajarin ini karena kita menerima kata kuncinya. Carl Gustav Jung ya, seorang psikolog kenamaan, menerima means melepaskan. Ada istilah dia tuh, kalau kamu tekan, dia akan keluar dalam bentuk lain. Jadi kalau kita tuh ada orang, misalnya
dia sebenarnya divonis cancer, tapi dia bilang dia nggak mau lah, nggak cancer, tumor. Tiap ada orang ngomong cancer dia bilang tumor gitu. Dia mempressure dirinya sendiri gitu untuk mengatakan itu bukan cancer gitu. Kata-kata yang bagus, terima ya Allah, hari ini saya itu walaupun berat ya gitu. Ya Allah, saya terima ini dan mohon ridhomu untuk melepaskan dari semua perasaan ini dan sakit ini. Karena menerima artinya melepaskan. Sama kalau kita stres dan atau lakukan itu. Makanya di teknik MTIP itu saya suka tuh teknik tapping itu. Mungkin ada sini dan teman-teman ikut belajar sini gitu. Teknik yang awalnya aja sebenarnya bisa, saya pernah bantu orang menyembuhin fobia, menyentuh area dada gitu. Karena fobia gini, fobia ketinggian ya. Oke, sebelum masuk lift gitu, langkah apa yang dirasain? Takut, mundur. Kenapa? Ya Allah, walaupun saya takut naik lift karena nanti akan naik, itu saya terima sampai dia selesai, baru maju. Begitu ada perasaan, berhenti, mundur lagi. Sampai dia bisa naik ke lantai 4, dan naik itu lantai yang nggak ada ininya, kayak di stasiun itu ada tuh lantai yang nggak ada, yang ada tutup liftnya, jadi kelihatan bawahnya gitu. Itu kalau ngetes fobia ketinggian begini. Jadi tetap sambil dia pegang dada dan sebagainya. Ini kembali ini tentang estafet ya, estafetkan ilmu ini agar banyak orang. Kalau dari Bapak Ibu ada 10, estafet kedua kita pakai syuting dari insya Allah di 20 Ramadan kita akan sampai ke 1 juta orang, dan kita akan terusin terus sampai ke berapa juta orang. Dan karena ini ilmu yang bagus dan saya ingin semua orang menguasai ilmu healing skill ini agar dia menjadi powerful seperti Bu Ati dan sebagainya. Kalau bayangin dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu, semua tetangga kita punya teknik ini. Dan sering sekali begini, anak kita tidak selalu bisa diterapi oleh kita karena dia belum tentu terasa. Kita dan malas gitu. Biasanya malah ada kejadian anak sendiri diterapi sama anak tetangga terapi sama kita. Sering sekali kejadian gitu. Dan indah kalau semua orang bisa melakukan itu dan menjadi hal yang biasa gitu. Karena tekniknya kan sederhana. Itu yang kita harapin terjadi proses lain, tujuannya untuk kepentingan kemanusiaan, tapi kita ingin itu terjadi proses mengalir, ajak orang terlibat, ajak orang belajar, terlibat di kita, dan nanti kita perdalam. Insya Allah kita akan terus belajar teknik-teknik sentuhan yang berhubungan dengan ini. Oke, yuk kita sekarang diskusi. Ya, betul Bu. Kata kunci menerima dan ini berlaku untuk apapun ya. Gitu. Saya kalau teman-teman yang punya masalah dalam kehidupan apapun itu ya gitu, duduk daripada dia ngedumel tentang masalahnya, duduk gitu. Bawa Allah dalam kehidupan kita gitu. Dan ini berlaku untuk saya karena walaupun kadang-kadang saya lupa juga gitu, kalau ada masalah, bawa Allah, terima dan lepaskan. Baru kita diskusi caranya. Karena nggak bisa kita menemukan cara dalam posisi kita lagi chaos pikiran. Energy flow yang mengalir itu yang terjadi. Jadi kita lakukan itu. Kadang-kadang kita perlu bimbing, pegang dada saya, lakukan itu. Ada orang kan datang ke sana, dia pengennya masalah selesai, dia bilang nggak tahu masalah saya masalah selesai belakangan. Yang penting bawa Allah dulu dalam kehidupan kita, bawa Allah dulu di masalah ini, insya Allah lebih kuat dibanding masalah ini. Dan bawa itu gunakan dada, kadang-kadang pakai ini dan sebagainya. Kemarin saya share 8 gerakan, tapi 2 gerakan ini menurut saya gerakan favorit saya. Bahkan kadang-kadang saya lakukan ini sambil istighfar. Tangan 100 kali istighfar, 100 kali istighfar gitu. Karena pengen ngejar 1000 kali istighfar setiap hari ya. Oke, pertanyaan tentang ini. Harapan saya Bapak Ibu konsepnya sudah paham. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu praktek. Cara prakteknya sederhana ya. Lihat yang ada di itu, mulai dengan lingkaran terkecil. Kemudian ajab, saya ingat-ingat ada siapa namanya, orang Babelan tuh. Dia habis belajar, dia muter keliling kampung hampir tiap hari cari orang yang sakit. Tapi luar biasa Bapak itu belajarnya karena amazing dan dia katanya lumayan Pak dapat duit juga ya nggak apa-apa, saya bilang bahagia juga ada orang bayarin dia dan sebagainya. Tapi dia putar keliling kampung dia karena dia tinggal di kampung, jadi keliling kampung dari kampung ke kampung, bahkan sekarang katanya udah banyak orang datang ke dia. Jadi makanya kemarin minta izin Pak boleh nggak tarik bayar, terserah aja saya bilang selama orang ridho nggak jadi masalah. Oke. Udah mengerti semua konsep ini?
konsep terapinya. Jadi jangan lupa prinsipnya ya. Nah, kemarin saya kembali ke pertanyaannya Mbak Dewi tentang pada anak kok nggak bisa kembali. Kepada anak itu kembali biasanya anaknya yang nggak pasrah gitu, anaknya yang ragu dengan ibunya, dan itu terjadi di banyak orang, termasuk para terapis-terapis yang sudah terkenal. Itu belum tentu sama keluarganya bisa. Kenapa? Karena kembali sama adik sama kakak trustnya nggak ada. Jadi kadang-kadang di-switch gitu. Di-switch, dan itu berlaku dalam ilmu apapun. Coaching juga begitu. Coaching juga sama keluarga sering nggak pas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau misalnya saya Dewi, kalau misalnya kucing saya sakit gitu ya, bisa nggak dari kita ke kucing gitu, ke hewan? Bisa. Jangankan hewan, Mbak Dewi. Tumbuhan bisa. Yang penting dia hidup. Jadi ada orang bisa nggak ke jadi ingat trainer saya tuh Richard Jolan cerita, saya punya murid tuh katanya, saya nggak percaya katanya gini, ada di jalan katanya mobilnya mogok, akinya soak, dia terapi ke akinya, gitu, nggak lama kemudian akinya semua, I don't believe it, karena dia nggak percaya. Tapi kalau binatang gitu, kalau binatang justru pertama kali trainer saya Richard Gordon itu dia mulai dengan kelincinya dia. Jadi kelincinya lagi menggigil gitu, dia pegang, dia tarik nafas 44 ya gitu, nafas apapun ya gitu. Kemudian dia segar lagi, gitu. Nggak lama kemudian. Nah kalau yang punya tumbuhan mau mati gitu, lakukan itu, gitu. Dengan ya Allah, gitu, tumbuhan doa ya, gitu. Lakukan. Intinya selama dianya hidup, zatnya atau makhluknya hidup ya. Jadi nggak bisa ke kayu, nggak bisa mainan rusak, nggak bisa. Tapi kalau dia tumbuhan, hewan, itu bisa sebenarnya, selama dia hidup, karena dia merespon. Ya, dia hidup itu karena ada listrik di dalamnya. Itu kata kuncinya. Karena ada listrik dia merespon. Itu ini ya gitu ya. Ngomong-ngomong, ada yang udah tahu nafas vortex kan? Nafas angin puyuh. Udah pada tahu ya? Yang kemarin itu. Masih ingat kan? Ya, makhluk hidup bisa. Makhluk yang merespon kita, makhluk hidup ya. Bukan makhluk hidup. Artinya yang halus pun ya kalau dia terasa ya bisa. Tapi ya jangan gitu ya maksudnya. Yang hidup itu ya kan hanya tumbuhan, hewan. Itu ya bisa. Beberapa praktisi di Singapura ada yang fokus ke tumbuhan. Dia melakukan percobaan ke banyak tumbuhan. Nanti kapan saya lihat masih ada nggak bisa tahu. Jadi dia tumbuhannya mati, dia foto sampai dia tumbuh itu kembali segar. Tentunya tetap dengan disiram dan sebagainya, tapi dia memperkuat itu. Selama tidak parah ya, kembali selama tidak parah, dia bisa membalikan itu menjadi sehat. Ini merespon, kalau hidup merespon pada vibrasi kita, pada energi kita. Oke, saya mau tambahin yang belum ada, yang sudah teman-teman nanti sambil berjalan kita tambahin. Yang teman-teman sudah ada kan 44 sama 26 itu yang belum nggak hadir kemarin di kelas. Kemudian ada lagi nafas yang sifatnya tarik nafas dan membayangkan ketika tarik nafas ada angin puyuh berputar dari kaki naik ke atas. Kemudian turun ngeluarin tangan. Jadi terasa vibrasinya. Ini dilakukan kalau ketika Bapak Ibu terapi itu kemudian merasa terjadi sesuatu kok nggak ada energi kurang, lakukan itu. Tarik nafasnya namanya nafas angin puyuh atau nafas vortex. Jadi tarik nafas, bayangan angin puyuh keluar, angin puyuhnya keluar. Yang kedua pakai suara. Jadi kalau lagi sendiri ya, tapi izin sama klien, suaranya suara vokal. Gitu. Dan yang menarik sebenarnya inilah perilakunya orang Buddha, walaupun kita ada yang mau pakai, ada yang a priori. Ketika digabungkan dengan M
itu vibrasi menjadi lebih kuat. Takutnya nanti diambah dan sebagainya. Jadi itu jangan lebih kuat. Nah, terakhir ini juga nge-push energi, cuma ini jangan terlalu sering dipakai. Kalau 15 menit kurang lebih 15 menit sekali boleh. Tarik nafas, kemudian tiupkan yang disebut dengan nafas naga ya. Tarik nafas 7 kali ya. Kemudian tutup dengan 26. Dan itu boleh kembali ke normal. Itu namanya itu yang nggak ada di video. Jadi nafas angin puyuh, nafas vortex, nafas angin puyuh, nafas suara sama nafas naga. Intinya di nafas angin nge-push energi kita untuk lebih besar. Gitu. Kadang-kadang ketika terapi orang nih, kok kita kayak nggak ada perjalanan, kayak vibrasi yang nggak ada, kita lakukan itu untuk memperkuat. Oke, pertanyaan lagi tentang ini. Jadi Mbak Dewi coba ke tanaman, lihat tanaman kita apa, kucing boleh gitu. Makhluk hidup boleh. Dan kadang-kadang menurut teman-teman yang sudah pakai, saya belum pernah ke binatang karena nggak punya binatang juga gitu. Kucingnya kayak mulet gitu, kayak beberapa orang ada kucingnya kayak semacam mulet gitu. Menurut orang-orang gitu kayak malah segar. Itu yang informasi yang dari saya terima ya. Oke, sudah bisa semua ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu makin semangat menularkan, semakin semangat melakukan terapi pada orang. Lakukan saja. Nanti saya kasih link-link videonya, baik video yang di sini maupun video yang di luar ya. Di luar bisa klik kalau mau klik sendiri YouTube. Teknik yang sama kita sama namanya quantum touch gitu. Walaupun ada beberapa teknik perbedaan di kebelakangnya, tapi teknik dasarnya sama. Yang membedakan adalah konsep internalnya. Quantum touch tadi bermain di level cinta, kita bermain di level yang lebih tinggi, di level spiritual. Tapi teknik sentuhannya relatif hampir sama. Buka quantum touch itu ada Richard Gordon, itu guru besarnya ya. Gitu. Kemudian nanti ada orang-orang di bawahnya. Lihat cara terapi dia dan mirip. Yang membedakan adalah proses internalisasinya. Kita memakai gunakan hadis, dia memakai sains dan gunakan rasa cinta. Maka di quantum touch itu pikirkan ketika jatuh cinta, pikirkan tentang sayang kucing, pikirkan datangkan perasaan cinta itu, dan itu meningkatkan vibrasi, meningkatkan energi digital, proses healing terjadi. Kapan kita nanti ada sesi tentang distance healing ya, pengobatan jarak jauh, karena ini bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Saya punya peserta, dia sayangnya rada nyampur kejawen, gitu. Makanya saya agak males juga sebenarnya karena dia rada nyampur ke orang Solo. Tapi dia cari duitnya karena dia suaminya sudah lumayan lah, jadi dia iseng gitu, tapi lumayan terapi sama dia 500.000 dari jauh, uangnya transfer tapi dari jauh. Insya Allah kalau mau pada tertarik kita akan diskusi itu sesi terapi dari jauh, tapi jangan lupa latihan. Dulu saya diminta kalau mau praktek benar 60 jam belajar, 60 jam praktek gitu. 60 jam praktek maksud terima orang praktek. Lakukan ini kalau sudah terbiasa masih jam 2 jam nggak berasa. Baik, segitu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Karena nggak ada pertanyaan lain, kita tutup aja. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita stafetkan dan bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Bu Ati, alhamdulillah dia sembuh. Bayangkan kalau kita bisa ngajak banyak orang, gitu. Kita bantu orang lain sembuh, kan insya Allah gitu. Itu luar biasa Bapak Ibu, nggak dibayar pun nggak luar rasanya gimana, nyaman ya. Bayangkan kalau kita datang ke rumah sakit ngetok ada orang sakit, Bu boleh saya bantu nggak? Nanti di perubahan orangnya terima kasih sama kita, nggak usah perlu dibayar, tuh rasanya luar biasa. Baik, kita tutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya. Ya Pak. Barakallah. Terima kasih Coach Ari. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Jazakallah. Terima kasih Coach.